Halo teman-teman, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kantor cabang dan kantor pusat. Yuk kita bahas. Definisi kantor pusat. Fungsi utamanya bertanggung jawab atas pengelolaan strategis dan administratif organisasi secara keseluruhan, termasuk pengambilan keputusan utama. Peran manajemen memastikan alur koordinasi yang efisien antara berbagai departemen, merencanakan strategi bisnis, dan memonitor kerja. Keputusan di kantor pusat mencakup penentuan visi, misi organisasi, alokasi sumber daya, dan perencanaan jangka panjang perusahaan. Definisi kantor cabang. Fungsi utamanya yaitu berperan dalam menjalankan operasi bisnis di daerah, melayani pelanggan lokal, dan melaporkan kegiatan ke kantor pusat. Hubungan dengan kantor pusat yaitu secara rutin berkoordinasi dengan kantor pusat untuk implementasi kebijakan, menyerahkan laporan, dan manajemen aktivasi lokal sesuai arahan pusat. Proses operasional kantor pusat. Yang pertama, koordinasi antar departemen. Pentingnya kerjasama antar berbagai departemen untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Manajemen sumber daya. Cara mengelola sumber daya manusia, material, dan finansial untuk memastikan efisiensi dan produktivitas maksimum. Pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan sesuai dengan rencana. Proses operasional kantor cabang. Pelaksanaan kebijakan pusat. Bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat diimplementasikan di kantor cabang dan pentingnya konsistensi pelaksanaan. Adaptasi terhadap kondisi lokal untuk tetap relevan dan efektif di wilayahnya. Pelaporan dan evaluasi pencapaian target. Hubungan dan kolaborasi. Yang pertama, saluran komunikasi efektif mencakup email, telepon, pesan instan, dan video conference. Yang kedua, teknik kolaborasi melibatkan penggunaan alat bantu seperti platform manajemen proyek, dokumen kolaboratif, dan ruang kerja digital. Pengambilan keputusan bersama melalui forum dan rapat koordinasi memungkinkan diskusi terbuka dan partisipasi dari berbagai departemen. Ini penting untuk menyelaraskan tujuan organisasi dan memastikan semua pandangan dipertimbangkan. Delegasi wewenang melibatkan pemberian tanggung jawab kepada individu atau tim tertentu untuk pengambilan keputusan. Metode pencatatan kantor pusat. Yang pertama, metode sentralisasi. Yang kedua, metode desentralisasi. Yang ketiga, metode pencatatan berbasis fungsi. Metode pencatatan kantor cabang. Yang pertama, metode pencatatan terpisah. Yang kedua, pencatatan terintegrasi. Yang ketiga, pencatatan berdasarkan fungsi operasional. Kesimpulannya, kantor pusat adalah pusat pengendalian, perencanaan, dan pengambilan keputusan tingkat perusahaan, sementara kantor cabang lebih fokus pada implementasi operasional di lokasi tertentu dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan kantor pusat untuk melayani pasar lokal. Kantor pusat biasanya mengelola dan mendukung kegiatan cabang, sedangkan cabang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional harian berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh kantor pusat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.